Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin wa alihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak. Baik, yang saya hormati Mas Bayu Al-Fazri, Mas Bayu Pratama, Mas Khairozat, dan para mahasiswa semua yang ikut hadir mengikuti acara seminar KP ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita insya Allah akan bersama-sama mengikuti seminar praktek kerja para mahasiswa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Mas Bayu Al-Fazri, Mas Bayu Pratama, dan Mas Khairozat. Pada acara seminar ini kita insya Allah akan mengikuti beberapa sesi. Sesi pertama adalah presentasi oleh bertiga yang akan seminar, masing-masing sekitar maksimal 10 menit. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa yang hadir. Lalu selanjutnya terakhir adalah dari Pak Irwan. Oke, dipersilakan. Yang pertama Mas Bayu Al-Fazri untuk mempresentasikan seminar KPI. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Bayu Pratama dan diakhiri Mas Khairozat. Oke, dipersilakan Mas. Maksimal 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bayu Al-Fazri dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Industri. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema perawatan dan pengoperasian pada mesin CNC dengan pencampuran bahan kimia pada PT Wajatek. Pada saat saya presentasi diharapkan Anda memfokuskan terhadap presentasi yang saya sampaikan, dan ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti bisa Anda tanyakan pada saya di akhir presentasi. Screen-nya dibesarkan ya Mas. Belum muncul Pak. Belum. Yang paling besar itu yang ya itu ya. Sebelum presentasi kali ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Mari kita mulai. Secara perusahaan, PT Wajatek merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tenun dan tekstil dengan kapasitas produksi sebesar 9.900 meter kain gerai dan 9.900 meter kain jadi per tahun. Yang didirikan berdasarkan penanaman modal dalam negeri. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1992 berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 25 yang dipimpin langsung oleh Buni Oi dan mulai beroperasi pada tahun 1994 berdasarkan izin usaha nomor 40/1
PMDN 1994. Perusahaan ini mengelola bahan baku berupa benang melalui fabrikasi permesinan untuk menghasilkan kain yang dibutuhkan. Kegiatan usaha PT Wajatek terletak di Jalan Raya Cijapati nomor 25 Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kurung buka RT RW kurung tutup Kabupaten Bandung tahun 2007 sampai tahun 2027. PT Wajatek berada pada lahan seluas kurang lebih 24.865 meter persegi, kurung buka 2.4.865 hektar, kurung tutup dengan status lahan untuk industri. Visi dan misi perusahaan. Visi menjadikan perusahaan produksi kain gerai paling unggul di Indonesia. Misi menyempurnakan implementasi sistem mutu, meningkatkan daya saing produksi, dan mengirimkannya tepat waktu sesuai dengan harapan dan kebutuhan pelanggan. Struktur organisasi, bisa kita next. Sistem produksi, next. Sistem maintenance merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. PT Wajatek memiliki 5 sistem maintenance, yaitu emergency maintenance itu perawatan darurat, 2 preventive maintenance itu perawatan pencegahan, dan proaktif maintenance itu perawatan berkala, breakdown maintenance itu perawatan kerusakan, dan PPM itu preventive and proactive maintenance itu perawatan dari sebelum mesin nyala itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan sistem kesehatan dan keselamatan kerja ketiga, sistem kesehatan dan kerja ketiga adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institut maupun lokasi proyek. Sistem kesehatan dan keselamatan kerja ketiga di PT Wajatek dilakukan oleh salah satu departemen khusus, yaitu HSE, yang menangani K3 di perusahaan tersebut. Penerapan sistem keselamatan kesehatan kerja di PT Wajatek ini sudah sesuai dengan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh Toray Group, dan PT Wajatek melakukan sertifikasi of size atau and safety assessment series 1801.2/2007. OFSAS merupakan suatu standar internasional untuk menjalankan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Dan sistem kesehatan dan keselamatan kerja ketiga, perusahaan mewajibkan penggunaan masker pada lini produksi untuk menghindari masuknya debu dari proses pengelolaan bahan baku ke saluran pernapasan para pekerja. Pekerja sudah menerapkan protokol dengan menggunakan masker setiap melakukan pekerjaannya. Penggunaan topi yang harus digunakan hingga rambut tertutup digunakan bagi seluruh pekerja dan non-pekerja yang berada di area produksi. Sarung tangan diwajibkan untuk beberapa karyawan di bagian tertentu seperti produksi, maintenance, packing, dan QC, quality control. Untuk mencegah terjadinya kebakaran, PT Wajatek mempunyai 17 apart jenis chemical powder yang tersebar di seluruh area produksi. Dalam penerapannya, para pekerja di bagian produksi, finishing, dan maintenance telah menggunakan spare part sesuai prosedur dalam hal untuk menjaga dari terkontaminasi bahan B3 dengan produk PT Wajatek. Sistem pengendalian dan perencanaan produksi atau PIC, Production Planning and Inventory Control, yaitu suatu departemen dalam suatu organisasi perusahaan yang berfungsi merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan serta mengendalikan jumlah inventory agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Proses peramalan PT Wajatek menggunakan teknik sebagai berikut. Yang satu, weight mapping atau disingkat PMA, dan critical path method atau disingkat CPM, dan program evaluation review teknikus disingkat PET. Bearing sehingga berakibat kehausan bearing pada size block. Beban yang mesin CNC yang melakukan proses produksi terus-menerus yang dilakukan untuk mengejar target pesanan perusahaan sehingga mengakibatkan bottom roll ambrol, kurangnya servis perbaikan maupun pengecekan pada main motor sehingga menyebabkan shaft pulley motor mengalami kerusakan.
Dapat diketahui bahwa bearing puli ambrol, bearing aus, bottom roll ambrol, bearing dan seal, puli motor, bearing dan fan belt aus itu mempunyai konsekuensi terhadap operation fan, mempengaruhi kuantitas dan kualitas output yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan. Untuk mewujudkan program perawatan dan pengoperasian pada mesin casing yang sesuai dengan yang diharapkan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mesin casing. Salah satunya faktor karakteristik kesehatan pekerja. PT Wajata berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tekstil dan utilitas lainnya. Unit PT Wajata menggunakan bantuan mesin casing yang digunakan untuk proses pengerasan benang dengan dicampur bahan kimia sehingga benang-benang tersebut kuat dan tidak mudah putus. Mesin casing di PT Wajata telah menerapkan sistem perawatan. Adapun tujuan dari perawatan mesin casing untuk meminimalisir kerusakan pada mesin casing serta telah menerapkan sistem pengoperasian. Untuk mengurangi faktor-faktor kerusakan pada mesin casing dalam proses pengoperasian, untuk menjaga kesehatan pada mesin casing harus dilakukan pengecekan setiap seminggu sekali, sehingga pekerja tidak berhenti di tengah jalan hanya karena kerusakan mesin. Ini contoh pemasangan BIM pada mesin casing yang dari proses dari mesin persiapan itu mesin direct. Dan ini penguatan untuk benang pada mesin box. Ini yang box putih itu blower untuk pengering, dan ini yang bottom rollnya ini bagian untuk mesin pemanas. Dan ini pemisahan benang pada stick itu yang sebelah kiri yang selembaran kain itu kain yang sudah tercampur oleh bahan kimia dan langsung dipisahkan oleh stick. Dan ini benang asin yang sudah dicampur bahan kimia itu dimasukkan ke BIM lagi, digulung, dan ini sebelah kanan yang sudah jadi. Simpulan, PT Wajadek adalah perusahaan pembuatan kain grey berkualitas dengan aspek proses bisnis manajemen perusahaan sudah berjalan baik, profesional, dan teruji kualitasnya. Penjadwalan penggantian bearing bracket, kurangnya pemberian pelumas yang kurang teratur dan tidak berskala menyebabkan bearing bracket puli ambrol. Beban pada mesin casing yang melakukan proses produksi terus-menerus yang dilakukan untuk mengejar target perusahaan sehingga mengakibatkan bottom roll ambrol. Diperlukan servis perbaikan maupun pengecekan pada main motor sehingga menyebabkan sepuli motor mengalami kerusakan. Saran, sebaiknya dalam melakukan pekerjaan, operatornya sudah melakukan SOP dengan baik dan benar. Melakukan penjadwalan penggantian pada semua komponen, terutama pada komponen yang sering mengalami keausan. Sebaiknya melakukan perawatan rutin tiap minggu ataupun tiap 1 bulan sekali. Penyediaan spare part komponen yang sering mengalami penggantian, sebaiknya operator juga diberi pengarahan bagaimana menggunakan mesin agar tidak cepat mengalami kerusakan. Terima kasih. Yang sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan dan Nanti aja, Mas. Nanti sebutkan terakhir aja ya. Terakhir. namanya. Mas, nanti terakhir aja ya. Oke, Mas Bayu Pratama. Dipersilakan. Selanjutnya. Mas Bayu Al-Fajri itu dulu ya, ditutup dulu sharingnya. Oke. Silakan Mas Bayu Pratama. Mas, maksimal 10 menit ya, Mas. STMT IPM apakah mendengar suara saya, Pak? Ya, dengar tapi agak patah-patah, Mas. Dilanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Irwan Sumender, STMT IPM Nasional, selaku dosen pembimbing saya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam seminar kerja praktek kali ini.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Perencanaan dan Pemeliharaan pada Mesin Boiler atau Kettle Uap di PT Raja Wali II Unit PG Tersana Baru. Latar belakang kerja praktek. Yang pertama, menerapkan ilmu-ilmu yang selama di bangku perkuliahan, baik itu ilmu teoritis maupun ilmu praktikal, serta mengembangkan dan menambah wawasan yang terkait dengan pengetahuan teknik industrial yang diterapkan dalam perusahaan. Yang kedua, memenuhi mata kuliah kerja praktek di jurusan Teknik Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan kerja praktek. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran profil pabrik gula Tersana Baru PT Raja Wali II. Yang kedua, untuk mengetahui proses produksi dan sistem-sistem produksi pada pabrik gula Tersana Baru PT Raja Wali II. Yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan dan pemeliharaan boiler di PG Tersana Baru PT Raja Wali II. Kemudian sejarah PT Raja Wali II. PT Raja Wali II berasal dari PT Perkebunan 14 Persero, berkedudukan di Cirebon. Didirikan pada tanggal 2 Mei 1981 dan diperbaiki dengan Akta Nomor 57 tanggal 29 Juni 1983 dari Notaris Gustav Moemala Loemban Toping di Jakarta. PT Raja Wali II sudah berdiri sejak era penjajahan. Sebelum bernama PT Raja Wali II, yaitu sebelum Perang Dunia Kedua, terdiri dari 11 pabrik gula dan 1 pabrik spiritus alkohol. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, jumlah pabrik gula berkurang menjadi 7 buah. Saat pendudukan Jepang pun, pabrik gula berkurang 1 menjadi 6 pabrik gula. Kemudian pada tahun 1981, dimulai pengembangan fisik pabrik dan giling pertama PG Subang, dilakukan pada tanggal 18 Oktober 1984. Hingga tahun 1988 adalah BUMN, Perkebunan Eks Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan milik Belanda yang memiliki unit usaha berupa 8 PG dan 1 PSA. Namun melalui Kemenkeu saham negara di PT Perkebunan 14 dialihkan ke PT RNI. Sejak 1993, PTP 14 menjadi anak perusahaan PT RNI dan namanya dirubah menjadi PT Raja Wali II yang mencakup 4 pabrik gula dan 1 PSA atau pabrik spiritus dan alkohol, yaitu PG Jati 7, PG Tersana Baru, PG Sindang Laut, PG Subang, dan PSA Palimanan. Visi dan misi. Visi yang pertama, menjadikan perusahaan agroindustri terbaik melalui inovasi, diversifikasi, dan integrasi pengembangan usaha yang berbasis sumber daya alam dan teknologi informasi. Misi. Yang pertama, memberikan manfaat bagi petani melalui usaha kemitraan dalam industri berbasis tebu. Yang kedua, kinerja terbaik dicapai melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi di segala bidang. Yang ketiga, menempatkan stakeholders dan karyawan yang berkompeten menjadi bagian yang terpenting dalam menciptakan keunggulan dan pencapaian nilai tambah perusahaan. Proses produksi. Yang pertama, stasiun penerimaan. Pada stasiun penerimaan, bahan baku tebu dilakukan analisa awal sampai tebu yang masuk. Setelah itu, membagikan nomor antrian dan mengatur jalan masuk truk tebu yang akan masuk ke gilingan stasiun. Yang kedua, stasiun timbangan. Pada stasiun penimbangan tujuannya untuk mengetahui tebu yang masuk ke pabrik gula Tersana Baru PT Raja Wali II serta bahan-bahan non tebu yang keluar masuk pabrik gula Tersana Baru PT Raja Wali II. Yang ketiga, stasiun gilingan. Di stasiun gilingan, truk dibongkar dengan cara tebu diangkat menggunakan MRC atau monorail crane, lalu diletakkan di meja tebu pada stasiun gilingan. Tujuannya adalah untuk memperoleh nira sebanyak mungkin dan menekan kandungan gula dan ampas semaksimal mungkin. Yang keempat, stasiun pemurnian. Di proses pemurnian nira mentah kemudian dialirkan ke tangki, kemudian dipompa menuju liter 1 sampai dengan liter 2, dan ditambah bahan-bahan tambahan seperti kapur dan fluoran. Tujuannya adalah untuk memisahkan ampas yang terlarut di dalam nira sebanyak-banyaknya secara singkat dan mudah, serta menjadikan nira yang lebih jernih. Yang kelima, stasiun masakan. Stasiun masakan bertujuan mendapatkan gula dan air nira kental dan memperbesar ukuran kristal sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam stasiun tentang pemerataan nira, tahap pembibitan, dan tahap pertumbuhan kristal. Yang keenam, stasiun putaran. Stasiun putaran yang berfungsi untuk memisahkan gula dari larutan induknya sampai diperoleh gula kristal putih. Yang ketujuh, stasiun pembungkusan. Mengeringkan gula produk yang keluar dari putaran, memisahkan gula SHS atau superhit sugar
dengan gula yang terlalu kasar dan terlalu manis. Mengetahui berat gula yang dihasilkan dengan penimbangan 50 kg dan pembungkasan gula sehingga mudah dalam menyimpan. Produk yang dihasilkan di PT Raja Lido yaitu yang pertama gula, yang kedua spiritus, yang ketiga adalah alkohol. Selanjutnya sistem rantai pasok. Penerapan sistem rantai pasok pada pabrik gula prosesnya dimulai dari pabrik menerima pasokan tebu dari petani tebu. Kemudian tebu tersebut masuk ke mesin selektor yang memisahkan antara tebu yang layak diproduksi dan tebu yang tidak layak diproduksi. Kemudian diteruskan ke mesin penggilingan dan penguapan yang setelah itu didinginkan dan diputar untuk dikristalisasi dan disortir sebelum masuk sugar bean untuk ditimbang dan pengepakan. Setelah proses produksi selesai, gula yang sudah jadi kemudian dibungkus dan diberi label perusahaan dan kemudian disalurkan ke distributor. Selanjutnya distributor meneruskan ke pasar swalayan dan pasar tradisional dan kemudian sampai ke tangan konsumen. Proses maintenance boiler di PT Tersana Baru, PT Raja Wali II. Yang pertama, perawatan pada saat boiler beroperasi, yaitu perawatan boiler pada saat sedang beroperasi berupa perawatan harian, mingguan, dan bulanan. Tujuannya untuk memastikan bahwa boiler dapat berjalan dengan aman dan efisien. Yang kedua, perawatan pada masa boiler tidak beroperasi, yaitu perawatan boiler yang dimaksud adalah perawatan yang dilakukan pada saat boiler sedang tidak beroperasi, disebut dengan minor overhaul dan major overhaul, yang merupakan perawatan tahunan. Perawatan berkala pada boiler atau perawatan saat boiler tidak beroperasi. Perawatan sistem berkala ini meliputi perawatan harian, perawatan mingguan, perawatan bulanan, dan perawatan tahunan. Yang pertama, perawatan harian. Perawatan harian merupakan perawatan yang harus dilakukan setiap hari pada saat boiler beroperasi. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, komponen yang diperiksa adalah air umpan. Pemeriksaannya dengan pemeriksaan secara visual jumlah air yang masuk ke dalam boiler dan dicatat ke dalam logset. Yang kedua, blow down valve. Pemeriksaan dilakukan blow down setiap 2 jam sekali atau sesuai aturan. Yang ketiga, bahan bakar. Pemeriksaan dengan cara memeriksa pemakaian bahan bakar. Yang keempat, alat bantu boiler atau pompa, kompresor, dan yang lainnya. Pemeriksaannya dengan cara visual secara peralatan bantu boiler dan dicatat ke dalam logset. Yang kelima, kandungan O2 dan CO2. Itu memeriksa kandungan O2 dan CO2 yang terkandung dalam gas asap dicatat ke dalam logset. Yang kedua, perawatan mingguan. Perawatan mingguan merupakan perawatan yang dilakukan setiap seminggu sekali pada saat boiler beroperasi. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, komponen yang diperiksa gelas atau siglas dengan cara membuka valve pembersih pada gelas pembuka. Yang kedua, safety valve atau katup pengaman dengan cara melakukan pengujian safety valve atau katup pengaman boiler. Yang ketiga, feed water control level. Pemeriksaan dengan cara melakukan pengujian feed water control level. Yang keempat, saluran air umpan boiler dengan cara pengecekan dan penyumbatan pada saluran air umpan boiler. Yang ketiga, perawatan bulanan. Perawatan bulanan merupakan perawatan yang harus dilakukan setiap sebulan sekali pada saat boiler beroperasi. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saringan pompa isap dengan cara pengecekan saringan isap semua pompa pada unit boiler. Yang kedua, alat bantu boiler atau appendages boiler dengan pengecekan semua appendages pada boiler apakah perlu ada perbaikan. Yang ketiga, pompa, yaitu melakukan pengecekan kepada semua pompa antara lain pelumasan pada kopling, motor penggerak, dan sistem kelistrikan. Yang keempat, header atau steam akumulator dengan cara melakukan blow down pada header atau steam akumulator. Yang kelima, cerobong asap, yaitu dengan cara membersihkan cerobong asap dan mengeluarkan abu dari dalam boiler. Yang selanjutnya, perawatan quarterly atau 6 bulanan. Perawatan quarterly merupakan perawatan yang dilakukan selama 6 bulan sekali dengan memeriksa bagian-bagian mesin kelistrikan dari perlengkapan pembakaran. Adapun yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pintu ruang asap. Pemeriksaan memeriksa kerapatan pintu ruang asap. Yang kedua, manhole atau penutup, memeriksa kerapatan manhole. Yang ketiga, safety valve dengan memeriksa safety valve dan memasang kembali. Yang keempat, gelas penduga, memeriksa tingkat ketinggian air pada gelas penduga dan memastikan tidak ada kebocoran. Yang kelima, peralatan elektrikal. Pemeriksaan semua saklar, tombol panel, dan power connection dan pastikan semua pada kondisi masih baik. Yang keenam, pressure controller. Pemeriksaan semua panel yang berhubungan dengan pressure controller. Yang ketujuh, kipas atau fan, yaitu pemeriksaan gelas kipas atau fan pada semua motor listrik yang beroperasi dan pastikan masih berada pada kondisi normal. Yang
Yang ke-8, terobong asap, yaitu dengan pemeriksaan keamanan tinggi, rendahnya CO2 dan semua flanges pada kondisi baik. Yang terakhir, perawatan tahunan atau perawatan saat boiler tidak beroperasi. Perawatan tahunan merupakan perawatan yang dilakukan setiap setahun sekali, dilakukan pemeriksaan tahunan oleh Inspeksi Tenaga Kerja untuk memperoleh surat izin operasi boiler. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cleaning boiler. Pemeriksaannya dengan cara yang pertama melakukan semua prosedur cleaning boiler mulai dari pembongkaran, pembersihan, hidrostatis tes, dan lain-lain. Yang kedua, berkoordinasi dengan Inspeksi Tenaga Kerja untuk dilakukan pemeriksaan sampai dapat surat izin beroperasi. Kemudian yang kedua ada minor overhaul, yaitu melakukan semua prosedur mayor overhaul boiler sesuai dengan standar yang telah dibuat, yaitu pemeriksaan sebagian komponen boiler. Yang ketiga, major overhaul, melakukan semua prosedur minor overhaul boiler sesuai dengan standar yang telah dibuat mulai dari pembongkaran, pembersihan, dan penggantian peralatan bila ada kerusakan. Selanjutnya, organisasi dalam perawatan boiler yaitu yang pertama masinis kettle atau supervisor, yang kedua mandor, yang ketiga ketua kelompok, dan yang terakhir petugas karyawan pelaksana. Kesimpulan, pertama, peralatan boiler harus dilakukan secara rutin dan kontinu, akan memperpanjang umur pemakaian dan penghematan biaya serta perawatan atau maintenance. Yang kedua, boiler atau kettle uap jarang mengalami kerusakan saat ini, tetapi harus dilakukan pemeriksaan untuk terus bekerja karena untuk menjaga produktivitas, sehingga pada saat waktunya perbaikan tidak terlihat kerusakan yang terlalu parah karena terus-menerus digunakan. Yang ketiga, pada peralatan kettle uap terdapat organisasi perawatan kettle uap yang terdiri karyawan yang bertugas sesuai deskripsi kerja yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap hasil yang dikerjakan. Semua kegiatan itu diarahkan untuk menjamin kelangsungan fungsional pada sistem produksi. Saran, pertama, boiler atau kettle uap perlu perawatan secara berkala sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, dan kinerja pabrik dapat berjalan lebih efisien dan aman. Yang kedua, sistem perawatan terjadwal sangat penting untuk menghindari kerusakan-kerusakan alat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, keselamatan pekerja lebih diperhatikan dengan menyediakan alat pengaman yang memadai serta perlu ditingkatkan kesadaran para pekerja untuk menggunakan mesin pada boiler. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dipersilakan Mas Khoirozat untuk melakukan presentasi maksimal 10 menit. Sudah terlihat ya, Pak? Sudah, Mas. Diperbesar ya, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Irwan Subrendar, STMT, IPM, ASEAN, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati juga teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam seminar KP ini. Izinkan saya untuk bisa mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya tentang manajemen proyek yang berjudul Analisa Manajemen Proyek Rehabilitasi Pasar Johar pada PT Sinar Cerah Sempurna. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Yang pertama ada profil perusahaan. PT SCS atau PT Sinar Cerah Sempurna mempunyai reputasi sebagai kekuatan utama untuk pengembangan untuk menjawab tantangan pasar dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berkompeten, berinovasi, dan berbudaya. PT SCS kerja keras untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan pembangunan untuk masyarakat luas industri infrastruktur nasional. Usaha ini telah menjadi relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri infrastruktur yang dimana dilandasi dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh PT SCS, yang dimana terus belajar dan mengembangkan kapabilitas yang harmoni dan
juga memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk mengembangkan infrastruktur. Pengenalan lebih luas di pasar global telah menjadi inspirasi dari SCS untuk memelihara produk yang berkualitas dan jasa yang sempurna. Penajaman dari visi dan misi yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan dan menjaga kelangsungan operasi dari perusahaan ke depan di tengah-tengah iklim persaingan di mana akan ada pengembangan infrastruktur yang semakin menuntut untuk kemampuan daya saing dari perusahaan. Yang selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari PT SCS adalah sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi yang selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang tepat guna, tepat waktu, dan berkualitas agar mitra kerjasama akan selalu menjadi pelanggan. Selanjutnya ada misi dari PT SCS, yaitu dengan tekad, idealisme, antusiasme, pengalaman, kerja keras, dan tim yang solid, sehingga dapat maju, berkembang, dan dipercaya oleh pelanggan. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT SCS, struktur organisasi proyeknya. Bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan ataupun metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen proyek adalah agar proyek dapat dilaksanakan dengan efisien, tepat waktu, dan mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen proyek memiliki beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Yang pertama ada aspek keuangan, yang kedua ada aspek anggaran biaya, yang ketiga aspek MSDM, yang keempat ada aspek manajemen produksi, yang kelima ada aspek harga, yang keenam ada aspek efektivitas dan efisiensi, yang ketujuh ada aspek pemasaran, yang kedelapan ada aspek mutu, dan yang terakhir ada aspek waktu. Baik, lanjut. Yang selanjutnya ini ada siklus dari PT SCS, siklus proyek. Di PT SCS itu terdapat beberapa tahap sebelum dari PT tersebut memiliki atau mendapatkan proyek tersebut. Yang pertama ada tahap inisiasi, di mana di tahap ini dari pimpinan dari PT SCS maupun dari pemilik proyek itu bertemu dan juga membahas untuk bagaimana proyek yang akan dijalankan. Terus untuk selanjutnya ada tahap perencanaan. Di sini kontraktor dan baik dari konsultan sudah melakukan survei. Jadi di sini tahap perencanaan untuk proyek kedepannya akan dilaksanakan kapan dan juga membutuhkan biaya seberapa. Untuk selanjutnya ada tahap eksekusi. Di sini tahap yang paling penting karena di sini kontraktor sudah mulai mengerjakan proyek dari 0 sampai 100% untuk proyek tersebut. Untuk yang terakhir ada tahap penutupan. Di tahap penutupan ini adalah tahap penyelesaian di mana biasanya ada penyerahan bangunan dan juga peresmian dari pemilik proyek dan juga kontraktor. Oke, lanjut yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari proyek yang ada di PT SCS. Yang pertama dari PT SCS juga mengerjakan konstruksi bangunan gedung dan juga ada konstruksi perumahan-perumahan. Lanjut, untuk selanjutnya ada jenis-jenis proyek juga, ada konstruksi jembatan dan juga konstruksi industri kilang minyak. Mungkin beberapa itu yang dikerjakan oleh PT SCS. Untuk selanjutnya ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek di sini bisa dilihat ya, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan dan ini ada juga bulan-bulannya sampai 14 bulan. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Baik, kesimpulan yang pertama adalah manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin ataupun efisien.
Tanpanya suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, bahkan kualitasnya. Pengendalian dan pengontrolan suatu proyek pembangunan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan siklus kinerja dan cash flow agar sesuai perencanaan. Terdapat beberapa variabel yang berpotensi timbul permasalahan dalam keberlangsungan proyek, sehingga perlu diwaspadai dan dikontrol. Antara lain aspek keuangan, aspek anggaran biaya, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen produksi, aspek harga, aspek efektivitas dan efisiensi, aspek pemasaran, dan aspek mutu, dan yang terakhir aspek waktu. Selanjutnya, dalam proyek pembangunan terdapat siklus proyek hidup proyek, antara lain tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap eksekusi, dan tahap penutupan. Selanjutnya, penjadwalan disusun untuk menjadi acuan dalam siklus pengerjaan proyek, sekaligus sebagai landasan pengawasan kinerja pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, selalu melakukan pengontrolan di lapangan agar tidak terjadinya loading dalam pengerjaan, sehingga dapat menjalankan proyek sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, ada selalu lakukan rapat koordinasi dengan para mandor dan baik dari penanggung jawab divisi tiap phase yang telah ditentukan. Yang ketiga ada jaga hubungan baik dengan para vendor yang ada dan selalu awasi cash flow dengan pihak vendor. Yang keempat, input data sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi agar lebih tepat dan efisien dalam pengarsipan data. Yang kelima adalah memberikan space waktu pengerjaan yang relatif panjang jika berada pada musim penghujan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Irwan. Terima kasih. Sudah ya, Mas? Oke. Baik, sesi selanjutnya adalah pertanyaan dari peserta, dari para mahasiswa. Dipersilakan, Pak Irwan buka 3 pertanyaan dulu. Persilakan. Silakan. Tidak ada pertanyaan dari para mahasiswa. Saya Pak izin Oke, Mas Muhammad Khairul. Persilakan, Mas. Ya Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Aminsyah. Oke. Mau bertanya kepada Mas Khairul Irmiado. Oh ya, Khairozat. Oke. Ketika musim hujan, sistem pekerja di sana itu seperti apa ya? Dan apakah mengalami kendala? Ya Pak, terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Mas Muhammad Khairul. Langsung dijawab aja, Mas. Dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Pak atas waktunya, dan juga terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Khairul Aminsyah. Oke, untuk tadi pertanyaannya itu di musim penghujan, sistemnya seperti apa ya? Untuk pada waktu musim penghujan, di PTSCS tersendiri itu mengalami pending, di mana ketika hujan itu sangat lebat dan juga mungkin membahayakan bagi pekerja karena memang konstruksi di sana itu tinggi, beberapa lantai, bahkan sampai 4 lantai. Jadi mungkin beberapa pekerjaan dihentikan. Mungkin beberapa juga pekerjaan yang sudah ada perlindungan dari hujan ataupun di bawah
nggak di atap ya, dalam arti lantai 1, 2, 3, nggak lantai 4, itu masih bisa dilanjutkan. Mungkin seperti tahap finishing, tahap membuat tembok, dan juga tahap lain-lain. Gitu. Mungkin seperti itu, Mas, jawaban dari saya, Mas Khairul Amin. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya, Mas Baik, Muhammad Mas. Terima kasih. Amin. Oke, pertanyaan kedua dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faisal, silakan Mas. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Irwan. Saya mau izin bertanya kepada Mas Bayu Alfayeri, Pak. Ya, Mas. Ya, Mas, tadi sistem maintenance kan ada 5. Yang pertama perawatan darurat, perawatan pencegahan, perawatan berkala, perawatan kerusakan, dan yang 3 PPM, preventive and proactive maintenance. Nah, yang itu yang kelima itu apa? Sistem maintenance yang gimana ya, Mas? Yang PPM itu maksudnya ya, Mas? Oh, itu Ya, langsung dijawab, Mas. terima kasih atas pertanyaan Mas Faisal Abdau. Boleh saya jawab sekarang? PPM itu preventive and proactive maintenance itu perawatan yang tidak mempertimbangkan waktu perawatan. Jadi gini, perawatan itu tuh sebelum kita menyalakan mesin, terlebih dahulunya itu membersihkan mesin-mesin tersebut. Itu dengan cara disemprot pakai angin kompresor agar untuk mengurangi kerusakan pada breakdown mesin. Jadi itu penggunaannya, kelebihannya itu pemeliharaan ini adalah untuk dapat mengurangi kemungkinan breakdown serta mengurangi atau untuk memperpanjang umur mesin. Kurang lebihnya itu Mas Faisal. Terima kasih. Ya, Mas. Sudah dijawab ya, Mas Faisal. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Abdul Rahman. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Mas. Mau bertanya pada Mas Bayu Pratama. Ya. Untuk limbah pengolahan tebu di perusahaan berupa apa dan pemanfaatnya untuk apa ya, Mas? Terima kasih. Oke, limbah tebu, Mas. Itu apa saja dan dimanfaatkan untuk sebagai apa? Silakan, Mas. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Dio. Untuk limbah tebu itu yang pertama ada blotong, Mas. Blotong itu dipergunakan untuk pupuk oleh para petani tebu. Untuk limbah yang kedua itu ada tetes. Tetes itu digunakan untuk pembuatan bahan baku pembuatan alkohol dan spiritus. Ya, tepatnya area ini sendiri mempunyai pabrik di Palimanan untuk pembuatan spiritus dan alkohol. Untuk limbah yang ketiga itu ampas dari tebu. Untuk ampas dari tebu sendiri itu di PT Raja Wali digunakan untuk bahan bakar boiler. Untuk bahan bakar boiler sendiri. Cukup itu, Mas Dio. Terima kasih, Mas. Oke, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan dari para mahasiswa? Oke, kalau tidak ada, dari Pak Irwan ya. Oke. Pertama, pertanyaan Pak Irwan untuk Mas Bayu Alfazri. Bayu Alfazri, tadi disampaikan maintenance di perusahaan itu sudah cukup bagus ya, Mas? Iya, Pak. 5 teknik maintenance di sana ya. Nah, tetapi permasalahannya kok di maintenance masih ada yang namanya di ring bracket yang ambrol, kemudian di ring aus, dan lain sebagainya, itu gimana, Mas? Kenapa masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul, walaupun maintenance-nya sudah bagus, Mas? Langsung dijawab, Mas. Oh, terima kasih Pak atas waktunya. Itu biasanya kalau setahun sekali perbaikan, Pak. Jadi gini, setahun sekali itu pas di hari besar itu kan breakdown kan, itu perbaikan mesin setahun sekali. Jadi total semua mesin
mesin itu berhenti. Jadi semua mesin dicek semua. Lah itu ada yang aus itu kalau waktunya sudah diganti ya itu diganti, nanti ambil suku cadangnya di gudang. Terus kalau ada yang masih bisa diperbaiki, perbaiki juga. Kurang lebihnya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Mas. Kemudian ada beberapa kekurangan ya, Mas. Tadi Pak Irwan mengikuti presentasinya Mas Bayu, yaitu yang pertama itu belum ada pembahasan tentang inventory, tentang logistik, dan tentang rantai pasoknya ya, Mas. Belum ada ya. Oke, Pak. Jadi nanti di sana dibahas inventory. Di sana itu perusahaan garment apa tekstil, Mas? Gimana, Pak? Perusahaan garment apa perusahaan tekstil di sana? Oh, itu perusahaan tekstil, Pak. Jadi pembuatan selembaran kain yang dibikin untuk baju koko dan celana levis, dan baju koko, celana levis. Tapi belum barang jadi, Pak. Jadi masih selembaran kain. Berupa kain ya. Ya, tekstil. Berarti nanti ada PR dari Pak Irwan ya, dikerjakan, yaitu analisa inventorinya di sana ya. Kan mesti inventorinya ada banyak ya, Mas. Inventori berupa apa itu, benang ya, inventorinya ya. Ada inventori bahan baku dan ada inventori produk jadi ya. Kemudian logistiknya dan rantai pasoknya ya. Logistik dan rantai pasok ya. Itu jadi satu bahasan, tidak apa-apa ya. Bahasan inventory, logistik, dan rantai pasok. Gitu ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, PR yang kedua adalah permintaan dari konsumen. Belum ada ya, data permintaan konsumen. Ya. Selama minimal 1 tahun terakhir ya, Mas. Data permintaan konsumen 1 tahun terakhir minimal ya. Lalu dibuat rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, dan identifikasi distribusi probabilitasnya ya. Identifikasi distribusi probabilitas. Jadi PR-nya ada 2 itu ya. Oke, untuk Mas Bayu Alfazri. Kemudian Pak Irwan beranjak ke Mas Bayu Pratama. Bayu Pratama. Oke, Mas Bayu Pratama. Raja Wali itu perusahaan BUMN ya, Mas? Iya, Pak, BUMN. BUMN ya. Itu terletak di mana tadi, Mas? Di Cirebon, Pak. Cirebon ya. Oke, kemudian Mas Bayu Pratama sudah membuat skema rantai pasoknya tadi ya, dari petani tebu sampai kepada distributor sampai kepada konsumen ya. Kemudian tetapi belum inventorinya ya, Mas, inventorinya belum ya. Ini buat seperti Mas Bayu Alfazri tadi, yaitu analisa dan pembahasan dan analisa tentang inventory baik bahan baku maupun produk jadinya ya. Kalau bahan bakunya tadi apa? Tebu ya, material utamanya ya. Oke. Kalau produk jadinya kan berupa gula ya, gula yang sudah di packing ya, Mas. Iya, Pak. Yang 50 kilo sama yang 1 kiloan. Oke. Kemudian itu ya PR yang pertama. PR yang kedua logistiknya ya. Jadi PR-nya adalah pembahasan dan analisa tentang inventory dan logistik ya, Mas, pada PT Raja Wali. Kemudian yang kedua, PR yang kedua, identifikasi distribusi permintaannya. Jadi sama dengan Mas Bayu Alfazri tadi, permintaan konsumennya setahun terakhir berapa? Minimal ya, kalau bisa dapat 2 tahun, tapi minimal 1 tahun terakhir ya. Dari bulan Januari sampai bulan Desember 1 tahun terakhir itu permintaan konsumennya berapa, lalu dibuat rata-ratanya berapa, lalu dibuat standar deviasinya berapa, lalu diidentifikasi distribusi probabilitasnya apa, gitu ya. Dari PR yang kedua ini ya cuma tanya
kepada perusahaan, permintaan konsumennya berapa setahun terakhir. Minimal ya, kalau 2 tahun terakhir lebih bagus ya. Kemudian dari permintaan konsumen itu di rata-rata, jadi rata-rata permintaan konsumen itu berapa. Kemudian standar deviasinya berapa. Dan pertanyaan ketiga adalah distribusi probabilitasnya apa. Ya, diidentifikasi distribusi probabilitasnya. Oke, begitu ya, Mas Bayu Pratama. Iya, Pak Irwan, terima kasih. Oke. Kemudian Mas Khairozat. Mas Khairozat. Iya, Pak. Itu SCS itu kontraktor ya, Mas? Iya, Pak. Kontraktor. Oke. Yang mengerjakan pasar Johar ya? Iya, Pak. Sekarang pasar Johar udah selesai ya, Mas? Belum, Pak. Mungkin baru tahap finishing sekitar 85%, Pak. Kemarin 85%. saya tanya begitu, Pak. Berarti belum ditempati pedagang ya, Mas? Belum, Pak. Oh, lah kok di koran tuh sudah rame-rame pedagang pada protes, kenapa itu, Mas? Mungkin protes tersebut itu masalah pembagian baik dari lapak maupun yang lain-lain, Pak. Mungkin seperti itu. Oh, berarti sudah diberitahu pembagian lapaknya begitu ya, Mas? Tapi belum ditempati begitu ya. Kurang lebih selesai kapan tuh, Mas, pasar Johar, Mas? Rencana itu tahun ini, Pak. Tapi itu dengan percepatan. Sebenarnya kontraknya itu sampai bulan Maret. Maret 2022 ya? 22, nggih. Tapi ini dipercepat tahun baru deh. Tahun baru sudah jadi gitu. Oh ya, alhamdulillah ya. Iya, peresmian, Pak. Peresmiannya berarti pas tahun baru itu, 1 Januari. Iya. Sekaligus dengan alun-alun Joharnya, Pak. Oke. Itu kan juga dibenarkan. Alun-alunnya ya itu juga, tapi belum dibuka sekarang ya, masih dikasih seng itu ya. Pagar iya, seng Pak, ya? masih belum. Baru mungkin sistem irigasinya baru dibenahi, Pak. Oke. Terus lah kalau di Johar itu sepertinya kontraktornya banyak ya, Mas, tidak cuma SCS ya? Iya, Pak. Baik, izin menjawab ya, Pak. Dari Johar sendiri itu ada beberapa kontraktor. Dan Johar sendiri itu terbagi menjadi 3. Johar Utara, Johar Tengah, sama Johar Selatan. Nah, di PT SCS ini kebagian di Johar Selatan. Untuk Johar Utara dan Tengah itu sudah selesai 100%, tapi masih menunggu dari Johar Selatan yang sedang finishing, nih, Pak. Gitu, Pak. Johar Selatan itu yang agak jauh ke dalam itu ya? Ya, kalau Bapak Irwan tahu itu pasar malingnya dulu, Pak. Ada pasar maling ya? Iya, Pak. Ya, itu Johar Selatan. Sebutannya ya? begitu, Pak. Berarti yang dekat dengan itu ya, apa namanya, Kanjengan itu apa ya? Ada daerah namanya Kanjengan, benar ya? Iya, Pak. Iya, di situ ya? Jadi, iya di situ, tapi itu bukan bagian dari pasar Johar. Itu pasarnya berdiri sendiri, Pak. Oh, beda lagi. Pasar Tidak Kanjengan. sampai situ ya. berarti ya, tidak sampai situ ya. Walaupun berdekatan, Pak. Oke. Kemudian ini Mas Hoirozet tadi belum menyampaikan analisa tentang rantai pasoknya ya, Mas. Rantai pasok bisa dirunut nanti ya. Kan PT SCS kan mesti dapat pasokan material ya, Mas. Nah, itu bisa dirunut ya, pasokan materialnya dari toko material apa saja. Nah, itu kan supplier-nya ya. Supplier-nya. Kemudian mensuplai material apa saja, misalkan besi ya. Toko material ini mensuplai besi begitu ya. Toko material ini mensuplai semen, toko material ini mensuplai pasir begitu ya. Nanti dibuat skema seperti itu, seperti tadi Mas Bayu Pratama begitu ya. Kemudian, baik, Pak. Oke, kemudian inventorinya ya, inventori sama logistiknya ya juga ya. Jadi satu bahasan tidak apa-apa. Bahasan namanya bahasan rantai pasok, inventori dan logistik begitu ya. Kan mesti ada inventorinya ya, Mas. Inventori materialnya banyak ya. SCS tadi ya. Pasti ada inventorinya kan ya. Oke, ya, inventorinya kan
material untuk membangun pasar Johar kan banyak sekali ya. Pasti ada inventorinya kan ya. Ya, logistiknya juga. Jadi rantai pasoknya nanti dari mulai supplier, apakah suppliernya itu perusahaan besar, misalkan semen langsung dari pabrik semen, misalkan pabrik semen 3 roda, pabrik semen Gresik begitu ya, langsung dari sana, atau dari toko material kecil begitu ya, nanti diperlihatkan ya alurnya. Kemudian sampai ke perusahaan, kemudian untuk konsumennya yaitu pembangunan pasar Johar itu ya. Oke, Pak. Rantai pasok. Oke, ini Pak Irwan sudah hampir selesai. Jadi ini Pak Irwan tunggu penyelesaian tugasnya ya. Penyelesaian tugasnya Pak Irwan tunggu. Nilainya berdasarkan hasil dari tugas itu plus presentasi Anda hari ini ya, kemudian laporannya, kemudian tugas yang Pak Irwan berikan ya. Tiga-tiganya Pak Irwan nilai. Mudah-mudahan dengan kalau bisa bagus ya, bisa dapat nilai tertinggi begitu ya. Oke, Pak. Oke. Terakhir kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Tapi sebelumnya Pak Irwan sampaikan ya, itu kalau kesulitan terhadap rumus identifikasi distribusi permintaan ya. Nah, tadi ya Mas Bayu Pratama sama Mas Bayu Alfasri nanti Pak Irwan berikan ya rumusnya ya. Kalau tidak bisa di searching di internet ya. Rumusnya bisa di searching di internet ya. Atau nanti Pak Irwan bantu untuk berikan ya. Oke, kita tutup pertemuan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irwan. Ya, sama-sama. Oke, semuanya Pak Irwan end meeting for all.